Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yasarna Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita latihan lagi ya Pak Master ya. Kata Buya mau ngasih materi hari ini. Oke, ada ya materi ya. Baik. Pertama-tama kita mendoakan dulu ya. Ada di kelas kita yang berangkat haji ya, yaitu Bu Akmalia. Sudah berangkat ibunya atau belum? Nggak salah tanggal 7 ya, tanggal berapa? Belum ya, kayaknya belum Bu ya. Kita pesan sama-sama kepada beliau. Pertama, kita doakan semoga beliau mendapat haji yang mabrur ya. Yang kedua, kita doakan semoga selamat pergi dan selamat pulang dan kembali bergabung di kita nanti. Kemudian kita berpesan juga doakan kita selalu semoga kita selalu istiqamah bersama Al-Quran. Dan kita dorong beliau supaya minimum ya 1 ayat di Mekah dan 1 ayat di Madinah diurai. 1 ayat di Mekah dan 1 ayat di Madinah itu setara dengan 100.000 ayat di sini ya. Kalau Al-Quran cuma 6.236 ayat, 100.000-nya berapa kali lipat itu ya. Bisa lebih kurang 15 kali khatam dia menerjemahkan Quran. Sekali lagi jangan dibuang kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita materi dulu ya. Kita mereview dulu karena saya lihat beberapa teman-teman saya ditanya masih ada yang ragu-ragu. Jadi sekali lagi bagi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah paham, berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memahami lebih lanjut ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Al-Quran yang kita ulang-ulang tidak akan pernah membosankan kita. Kalau Al-Quran kita ulang dan kita bosan, mungkin kita ada masalah ya. Di kelas Bayinah itu malah udah tahun lebih ada masuk peserta baru, kita ulang dari awal lagi, dari KKL lagi ke SADRG. Insya Allah semuanya bisa mengikuti dengan baik ya. Jadi ke Bapak Ibu semuanya pada saat kita mereview, Bapak Ibu yang sudah, kami tahu ada Bapak Ibu yang sudah mantap, kita berikan kesempatan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman kita yang masih ragu-ragu. Jadi kami menghimbau kepada Bapak-Bapak yang masih ragu nanti, tolong kalau kami jelaskan mereview, kalau ada yang ragu, selalu cepat bertanya ya. Jangan pernah malu untuk bertanya. Gitu ya, Pak Ong, Bapak Ibu semuanya, Pak Marpen juga, jangan sampai malu untuk bertanya. Baik, Bapak Ibu, melanjutkan sebuah presentasi saya kemarin. Banyak metode di pasaran, Bapak Ibu. Banyak sekali metode. Ada metode A, ada metode B, ada metode C, dan ada metode yang lain-lain. Kita tidak membicarakan metode A, metode B, metode C. Cuma kita mencoba mengukur sejauh mana metode kita keberadaannya. Ya. Bapak Ibu semuanya, saya mencoba menganalisa tanpa disadari kita mempunyai beberapa kekuatan. Bukan kelebihan, bukan kekuatan. Kalau kelebihan kita bandingkan dengan metode, tapi kekuatan murni dari metode kita sendiri. Pertama, yang saya melihat kekuatan kita ada di materi kita. Pertama di 5 pilar dulu, Bapak Ibu ya. Kita punya 5 pilar yang mana mungkin di tempat lain Bapak Ibu tidak temukan. Sebelum belajar Al-Quran kita harus ingat dulu kita bahwa 5 pilar kita adalah pertama, apa itu Bu Asmida? 5 pilar kita Bu Asmida?
Pertama, apa Bu Aswidah? 5 pilar kita. Ayo, kita ke 5 pilar dulu. Apa Bu? Jangan lupa Bu, 5 pilar kita apa itu? Itu pengaruhnya bisa 95% loh, Bu. Oke, nah kita minta yang lain coba. Bu Sastra Ermita, apa 5 pilar kita Bu Sastra Ermita? Coba disampaikan. Bentar dia. Sebelum kita mulai, pertama ya, modul materi dan modul latihan dekat dengan Ibu ya. Yang Iya. kedua, Kamus Mahmud Yunus dan Kamus Munawir ada di sekitar kita. Kemudian Al-Quran tanpa terjemah juga ada di depan kita dan buku catatan. Jadi pada saat diminta membuka Al-Quran, dibuka membuka materi, dan diminta membuka kamus, maka Ibu nggak perlu lagi ke kiri dan ke kanan ya. Ya. Silakan Bu, saya minta apa saja yang Lima pilar itu adalah ya, niat yang ikhlas karena Allah. ya, Yang kedua, memperbanyak taubat. ya, Yang ketiga, hajat yang kuat. ya, Yang keempat, yakin bahwa Al-Quran itu mudah. ya. Ya. Yang kelima, istiqomah dalam mempelajari Iya. Al-Quran. Baik Bapak Ibu ya, saya ulas sedikit ya. Kenapa kita harus ikhlas belajar Al-Quran? Awalnya kita tidak punya 5 pilar Bapak Ibu ya. Sebagaimana metode lain juga nggak punya landasan pilar-pilar ini. Nah, kami mulai mengajar di Tazkiyah dulu, itu offline 3 hari. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Hari pertama jumlahnya bisa 20 orang sekali belajar, 20 orang. Bahkan bisa sampai 25. Hari pertama 25 orang. Begitu hari kedua tinggal separuh, tinggal 10 sampai 15 orang. Hari ketiga tinggal 2 orang. 2 orang pun terlambat datangnya. Dan itu berlangsung berkali-kali. Setiap saya buka kok gitu, jarang yang sampai selesai itu tuntas. Tinggal 2, paling banyak 5, Bapak Ibu semuanya. Kemudian saya mencoba berpikir kenapa ini bisa terjadi seperti ini. Saya coba bertanya-tanya kepada orang-orang, kan ada kita catat nomor WA-nya kan. Ternyata setelah ditanya, pertama ada yang tujuannya cuma cari teman. Karena dia menjual barang-barang Islam, kita jual mukena, kita jual parfum, mencoba masuk ke komunitas, memperbanyak calon pembelinya. Begitu dia kenal dengan peserta kita, dia langsung memasarkan produknya. Itu yang pertama. Yang kedua, cuma cari teman. Cari teman, begitu dia dapat teman, maka dia nggak belajar lagi. Yang ketiga, mengisi waktu kosong. Ternyata ada mereka yang sedang mencari pekerjaan, ada mereka sedang habis pensiun, lalu mencari job baru. Nah, begitu dapat job baru, maka dia meninggalkan Al-Quran. Jadi hanya tempat singgahan sementara. Nah, ada lagi berhenti karena tersinggung sama teman-teman. Kenapa saya nggak enak ngasih A, nggak enak ngasih B, tersinggung. Ada lagi yang kena bertengkar. Ada yang kena bertengkar Bapak Ibu ya di Zoom ini. Jadi setelah kami teliti semuanya itu, akhirnya kami buat sebuah rumusan bahwa kita belajar Quran itu harus memahami 5 pilar ini. Pertama, kita untuk belajar Quran itu semata-mata mencari ridha Allah. Kalau ridha Allah yang kita cari, maka tidak ada pengaruh apapun kepada kita. Mau kita bisa, mau tidak, mau lama paham kita, mau apa kata orang, mau apapun kata seseorang, nggak ada masalah. Oke, bisa kita diajak oleh si A, oleh si B, oleh si C. Tapi pada saat kita belajar, itu adalah takdir Allah pada kita, melalui dia. Kita tidak terpengaruh karena begitu si A mengajak, si A-nya pergi, dia ikut pergi. Kenapa? Karena belajar dia karena si A. Jadi karena si A yang mengajak, begitu si A nggak belajar lagi, dia ikutan nggak belajar. Bapak Ibu semuanya, pada saat si A yang mengajak kita, si B yang mengajak kita nggak belajar lagi, itu bukanlah urusan kita. Kita belajar Quran karena Allah. Itu takdir bonus dari Allah kepada kita semuanya melalui si A, melalui si B. Jadi Bapak Ibu, pertama
kita belajar Quran semata-mata mencari ridha Allah. Kalau ada orang yang tidak ingin mencari ridha Allah, itu terlalu kebangetan ya. Kalau ada belajar Quran mencari yang lain, tidak mencari ridha Allah, itu ada yang salah. Jadi pertama, pilar kita adalah mencari ridha Allah. Yang kedua, kita sering bertaubat, Bapak Ibu ya. Ada juga peserta kita dulu yang sudah hampir 1 tahun lebih nggak paham-paham juga apa itu KKL, apa itu nggak paham-paham juga Bapak Ibu. Akhirnya kami coba dialog dengan dia. Ternyata dia adalah seorang pejabat yang banyak menerima tanda petik uang korupsi. Dia pernah menerima rumahnya dibikin oleh rekanannya, kemudian banyak lagi hal-hal yang dibantu oleh rekanan. Nah, saya bilang, Pak, Ibu, itulah penyebabnya rezeki kita yang tidak halal itu yang menghalangi kita memahami Quran. Itu apa? Seringlah bertobat kepada Allah. Sering bertobat kepada Allah. Ya, kalau kita diberikan kepahaman oleh Allah, bukan karena kita pintar, tapi karena Allah yang sayang kepada kita. Detik ini juga Bapak Ibu bisa dicabut oleh Allah, apa yang Ibu paham. Saya pernah punya peserta, Bapak Ibu, sudah mantap sekali, lihai sekali. Satu saat ketemu saya, takut dia. Selalu ngelak. Akhirnya saya datang ke rumah dia, saya tanya, kenapa ngelak? Ya Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, apa ilmu yang Pak Ustadz ajarkan itu hilang semuanya. Saya nggak punya apa-apa lagi. Saya nggak paham apa itu KKL, saya nggak paham apa itu kesedihan. Padahal dia adalah peserta terbaik. Kenapa seperti itu? Bapak Ibu itu yang melecehkan. Keterangan Pak Master sudah saya tahu ini. Jadi nggak usah lah lihat lagi, nggak usah masuk lagi. Tori ini latihan Pak Oong nih, kita kemana-mana aja. Hati-hati Bapak Ibu ya. Saya bukan mengatakan sesuatu, tapi itu pernah terjadi. Di apapun yang terjadi, Pak Oong latihan kita support sama-sama. Mungkin Ibu udah tahu kata-kata batinnya menulis. Mungkin ya jangan lupa Bapak Ibu udah tahu. Tapi mungkin orang yang sedang latihan belum tahu dia. Kita support sama-sama. Jadi seringlah kita bertobat kepada Allah ya. Jangan sampai kita betul-betul masa lalu kita ini orang luar semua nih Bapak Ibu ya. Kita bukan orang pondok, saya termasuk juga bukan orang pondok. Mungkin banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi kita selalu bertobat apapun yang jadi masa lalu kita supaya bersih kita. Yang ketiga, hajat yang kuat. Hajat itu apa? Itu ukurannya Bapak Ibu. Ibu aplikasinya Ibu tulis. Ibu Nisdaki boleh tulis, Bu Yasnida boleh tulis, Bu Asmida tulis. Apa saja yang menghalangi saya dalam baca Quran? Cucu ulang tahun, tulis. Reunian, tulis. Kepentingan A, mencari rezeki, tulis semuanya. Makin panjang materi apa yang bisa menghalangi Bapak Ibu untuk baca Quran, maka makin terkuraslah hajat kita. Lebih 10 mungkin kita sudah tidak punya hajat lagi. Kalau ya, saya aplikasikan Bapak Ibu semuanya. Ini untuk aplikasinya. Yang mengurangi saya tidak belajar. Ibu inventarisasi. 1. Misal ya, saya tidak bisa menghindari reuni, baik SD, SMP, tulis saja. Kalau tiba hajakan reunian, saya nggak bisa lagi menghindari. Tulis. Kedua, saya kan masih bekerja. Kalau saya bekerja, saya berdagang, maka saya nggak bisa meninggalkan berdagang. Tulis. Apalagi, saya kalau ulang tahun cucu saya, ulang tahun anak saya diajak, saya tidak bisa ngilangin. Buat ulang tahun cucu. Ulang tahun cucu. Apalagi? Oh iya, kalau undangan. Kalau undangan perkawinan saya nggak bisa meninggalkan. Buat undangan. Undangan. Apalagi? Tetangga acara. Tulis. Tetangga. Tulis semua. Mungkin Bapak Ibu akan menemukan 15-20 alasan yang membuat Bapak Ibu tidak belajar. Bapak Ibu ketahuilah, semakin panjang yang Ibu buat daftar, maka dia akan menguras hajat Bapak Ibu semuanya. Akan menguras dia. Jangan-jangan hajat Ibu tinggal 0 lagi. Gue lagi nih, nggak enak sama teman, bertengkar sama teman, nggak cocok sama si A, nggak cocok sama si B. Kalau si A masuk, saya nggak masuk. Kalau si B masuk, saya nggak masuk. Buat. Makin panjang daftarnya, maka Bapak Ibu tidak punya hajat lagi untuk belajar Quran. Tapi kalau 0 dia, kecuali sakit, mati, bersyukur Bapak Ibu semua. Semua Bapak Ibu bisa alami. Katakan reuni.
Maaf teman-teman sekalian, saya tidak ada waktu lagi untuk reuni. Baik reuni SD, SMP, SMA, kuliah, kantor, saya nggak punya waktu lagi, maafin saya. Saya sibuk dengan mencari bekal saya masa depan saya nanti. Saya coret, srek. Oh, saya kerja berdagang. Bapak Ibu ketahuilah, banyak peserta kita yang juga berdagang. Apa yang terjadi? Ada peserta kita yang pada saat dia mulai belajar, itu pembelinya banyak sekali Bapak Ibu. Peserta kita ada yang berdagang di Tanah Abang, ada yang Cipulir Bu, ada yang di toko, ada yang di rumahnya berdagang. Pada saat dia mulai belajar Quran, banyak pembelinya, bla 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 bla. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, saya nggak bisa belajar karena banyak pembeli. Silahkan saya bilang. Begitu selesai belajar, dia mulai mengikut, pembelinya sudah tidak ada lagi. Kelas selesai. Pembeli udah nggak ada. Tapi ada pedagangnya satu lagi, pada saat kelas dibuka, nggak ada pembelinya Bapak Ibu, nggak ada pembelinya. Sehingga dia bisa fokus belajar. Begitu kelas ditutup, datanglah banyak, blak, 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 datang pembeli banyak. Pak Ustadz, begitu saya tutup kelas, pembeli saya banyak Pak Ustadz. Mana yang lebih bagus? Pada saat belajar diganggu pembeli, atau pada saat kita belajar nggak ada pembeli yang mengganggu? Kembalikan kepada Allah. Karena ini niat yang belajar itu betul-betul, ya Allah, rezeki engkau yang mengajarkan. Saat ini aku belajar, maka aku tidak mau diganggu oleh pembeli-pembeliku. Saya pernah ceritakan Bapak Ibu seorang supir taksi di Singapura. Saya pernah dialog dengan dia. Pada saat dia belajar Quran, apa niatnya? Jam 10 saya belajar Quran sampai jam 12, maka saya tidak akan lagi menarik taksi pada saat itu. Saya cukup dari pagi jam 8, jam 7, sampai jam 10. Habis itu baru jam 12, jam 1 sampai jam selesai. Jam 10 sampai 12, saya tidak akan menarik taksi. Saya harus belajar Al-Quran. Apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Pada saat dia keluar dari rumahnya, begitu keluar rumahnya sudah ada penumpang. Ini dulu sebelum ada aplikasi Gojek atau apa ini. Begitu dia keluar dari rumahnya, ada penumpang satu. Dari titik A ke titik B. Begitu sampai titik B, turun penumpang yang pertama, naik lagi penumpang yang kedua. Pindahlah dari titik B ke titik C. Begitu dia sampai titik C, ada penumpang baru lagi. Yang tujuannya mana? Tempat dia belajar Al-Quran. Maka jam 10 kurang sedikit, sampailah dia di tempat dia belajar dengan sudah menantongin 3 penumpang. Belajar lidah Quran Bapak Ibu semuanya. Selesai belajar Quran, zuhur. Begitu zuhur, belum selesai dia pakai sepatu, apa katanya, ada yang menyapa lagi, Pak, antarkan saya ke sana. Katanya. Hampir setiap dia belajar seperti itu yang terjadi. Itulah keberkahan. Tapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu sedang belajar, banyak gangguan, cepat-cepat introspeksi diri. Ya, gangguan Ibu macam-macam. Ada gangguan teman, kawan, tetangga, anak, istri. Bahkan saya bisa menemukan di sini Bapak Ibu, dia belajar tidak boleh sama mantunya. Bapak Ibu, percaya nggak? Mantunya melarang dia belajar. Bahkan anak juga belajar. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, andai saja Bu Yasnidar dilarang oleh anak, dilarang oleh mantu belajar, bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana perasaan Bu Yasnidar? Ya. Saya tidak mau, Bu ya. Itulah yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau kita sedang berusaha, jangan gantungkan sesuatu kepada kita. Tapi gantungkan kepada Allah. Ya Allah, hari ini aku belajar ya Allah. Baca Quran untuk memahami ayat-ayat-Mu ya Allah. Engkau tahu rezeki datang dari Engkau ya Allah. Izinkan aku untuk belajar. Silakan pembeli nggak ada sampai jam 10 nggak apa-apa ya Allah. Tapi Kau yang berezeki, atas jam 10 nanti datangkan rezeki kepadaku ya Allah. Jadi Bapak Ibu, nggak ada alasan lagi. Oh saya dagang Pak Ustadz. Ya, kalau ada bilang izin Pak Ustadz saya lagi dagang, ya nggak masalah. Silakan. Tetapi Bapak Ibu jangan-jangan itu cara Allah untuk menghalang kita dalam memahami Quran. Jadi sekali lagi, dari Al-Quran kita mencari ridha Allah. Kalau kita nggak tertarik lagi dengan Quran, berarti kita tidak ingin ridha Allah. Yang kedua, sering-sering bertaubat. Ya, sering-sering bertaubat. Karena kita masa lalu kita mungkin banyak hal-hal yang salah. Yang ketiga, hajat yang kuat. Hajat yang kuat. Usahakan nol yang menghalang kita, usahakan nol. Coba Bapak Ibu bayangkan, saya juga manusia biasa seperti Bapak Ibu, punya keperluan juga. Coba kalau saya layani semuanya, saya layani undangan, saya layani reuni, saya layani semua keperluan saya
harus beli beras ke pasar, harus begini, harus begitu. Kira-kira gimana? Baik, Bu Yasnida, izin hari ini saya pergi ke apa? Bu Wike, izin hari ini kenapa? Saya ada undangan. Bu Dharma ini izin, saya ada keperluan keluarga. Ibu Pak Ong, izin Pak Ong, saya hari ini ada keperluan yang lain. Reuni kantor. Kira-kira ada kelas nggak kita, Bu? Kapan belajarnya lagi, Ustaz? Kapan lagi kita belajar? Jadi Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama ya. Hajat yang kuat itu dengan cara mengurangi hal-hal yang melarang, yang menghalangi kita. Makin sedikit dia, hajat ibu makin kuat. Karena hajat dengan halang itu bertolak belakang. Ukuran hajat yang kuat itu Bapak Ibu ya, ibu akan diberikan oleh orang duit ratusan miliar, jam 8 tepat, tapi jam 8 tepat Bapak Ibu terasa ke belakang, yang tidak bisa ditahan. Maka Bapak Ibu nggak mungkin menemui jam 8 tepat itu ke orang. Kenapa? Ibu ke belakang. Hajat yang kuat. Ibu akan mengabaikan apapun tawaran orang kalau ke belakang itu tidak bisa ditunda lagi. Nggak bisa. Itulah hajat yang kuat. Yang keempat, yakinkan Bapak Ibu semuanya bahwa Al-Quran itu mudah. Kalau masih sulit bagi kita sekarang, bukan Al-Qurannya yang sulit, tapi mungkin kita masih perlu introspeksi diri. Yang kelima, kita istiqomah bersama Quran. Biarlah satu ayat kita bahas satu hari, satu ayat satu hari, satu ayat satu hari, lama-lama semua ayat Quran kita bahas. Kita pengen semua ayat dalam Quran kita pahami artinya, kita tulis dan kita penggal-penggal. Seluruh ayat yang ada. Harapan kita apa? Harapan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah orang yang paling paham Quran. Kalau kita paham semuanya, tingkat surga kita mungkin kita berdoa pada Allah biar setara dengan Rasulullah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang malas, ada yang nggak nyaman, kita ingatkan 5 pilar al-hasani. Semoga Bapak Ibu bisa tetap bersama Al-Quran. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk 5 pilar ini yang tidak punya oleh materi lain. Silakan kalau ada yang bertanya. Pak Ong, ada yang bertanya tentang 5 pilar Pak Ong. Silakan Pak Ong. Buka mic-nya dulu. Buka mic Pak Ong. Sementara cukup jelas ya, terima kasih. Ya. Jadi ingat ya 5 pilar. Bu Sastra Ermita, ada yang bertanyakan tentang 5 pilar. Rasanya sudah cukup ya. Iya. 5 pilar ini Bu, 95% dalam pengalaman kita menentukan hasil. Kalau ada yang salah kita 5 pilar ini, walaupun kita mantap, hebat dalam meriayat, bisa kita. Saya punya peserta, Bapak Ibu semuanya, ya punya peserta yang sudah paham semua KKP, saat yang nggak lama setelah itu hilang semuanya. Hilang, betul-betul hilang. Nggak tahu apa-apa lagi. Mungkin ada kalanya dia berpikiran, ya Pak Ustadz ini kan ngulang yang lama-lama lagi. Kenapa Pak? Al-Fatihah sampai ulama berbinas, ya memang KKL, KSAD, KKP. Ya itu aja yang ketemu sama kita. Karena mudahnya Quran begitu. Nah kalau kita sudah bosan dengan KKL, bosan dengan KSAD, dengan apa kita nggak bosan Bapak Ibu ya. Sama dengan makan, ada orang yang pernah bosan makan, Bu Aswida? Aduh saya bosan makan nih, nasi lagi. Ada yang bosan? Enggak. Nah itu kebutuhan fisik ya. Kalau kita dengan bosan, Pak sini ya, bosan dengan Al-Quran Pak sini ya? Malah hari Jumat insya Allah saya bikin puisi tentang Al-Quran untuk Yes. Bu Konita. Yes. Ya, oke. Khusus. 5 pilar. Oke. Berikutnya kita masuk ke hard kompetisi. Bapak Ibu semuanya, apa yang membedakan metode kita dengan metode orang lain? Pertama, modul kita. Modul kita berbahasa Indonesia. Modul kita berbahasa Indonesia. Oh sebentar, ini kayaknya ada masalah ya. Oke. Modul kita pertama berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sehingga Bapak Ibu yang tidak pernah sekolah di pondok, yang tidak pernah mengecap pendidikan di pesantren, dengan gampang bisa memahaminya. Coba Bapak Ibu kalau diterangkan dengan istilah pondok,
fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, apalagi mudhaf ilaih, domir dan sebagainya. Kita menghafal itu saja membutuhkan energi. Logika saya dulu kenapa pakai bahasa Indonesia? Saya melogikakan yang sederhana, Bapak Ibu. Andai saya berada di Inggris, ya, andai saya berada di Inggris, saya mau minum air di Inggris. Apakah perlu saya tahu nama di Inggris air itu water? Ibu Erna Justi. Perlu nggak saya tahu nama air di Inggris itu water? Saya nggak tahu nama water. Saya tahu cuma air. Saya minum di Inggris. Boleh nggak, Bu? Boleh minum aja, nggak perlu Saya minum tahu. air. Orang Inggris marah. Kamu nggak tahu nama water. Kamu tahu cuma air. Nggak boleh. Ada begitu? Enggak, Bu ya. Tetap bisa ya kita minum air ya. Tetap bisa ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, nama itu hanya sebuah simbol. Yang penting secara konteksnya kita paham dah apa yang maksud dengan KKL itu. Mau orang lain sebut fi'il madi silakan. Mau yang lain menyebut apa macam-macam silakan. Kita menyebutnya kata kerja lampau, yaitu kata kerja yang sudah berlalu, sudah terjadi peristiwanya. Jadi bahasa Indonesia itu sangat membantu Bapak Ibu semuanya. Membantu nggak bahasa Indonesia Bapak Ibu? Coba bayangkan, ada satu metode yang lengkap, jumlah halamannya berapa? 1445 halaman kurang lebih. Semuanya dengan istilah nahwu saraf. Semuanya pakai Arab gundul. Mau gitu belajarnya seperti ini? Nah ini itu cocok untuk siapa? Untuk orang pesantren, anak-anak muda. Cocok begitu ya, nggak apa-apa. Dia malang buana ke dunia sana pakai materi ini boleh. Tapi Bapak Ibu kan sudah hampir kita Bu Sastra sudah hampir mendekatin masa akhir kita kan. Kalau kita 1445 halaman belajar itu gimana caranya Bu Sastra minta? Bisa nggak? Dengan kesempatan yang ada sama kita? Nggak mungkin lagi kan? Nggak mungkin rasanya ya, karena halaman sampai 1000 lebih itu. Nah, itu kalau komplit. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, metode Asani nggak lengkap. Iya, nggak lengkap. Lengkapnya ini, pergi sini. Kalau yang lengkapnya 1445 halaman. Jadi kalau ada yang bilang nggak lengkap, nggak apa-apa. Memang kita ambil yang penting-pentingnya aja. Kita banyak hal-hal yang sifatnya read only, ada kamus, banyak membantu. Jadi kalau lengkapnya 1445 halaman. Pakai bahasa nahwu saraf semuanya. Nah, itulah kekuatan kita dalam berbahasa Indonesia. Materi kita semua dalam bahasa Indonesia. Kita bersyukur Bapak Ibu ya. Saya bersyukur kenapa diberikan Allah semacam inspirasi ya. Inspirasi seolah belajar itu Al-Quran itu tidak harus susah. Orang lain kan menganggap harus pakai nahwu saraf, belajar ini, pakai itu. Ternyata pada saat saya ulik sendiri, nggak perlu-perlu juga. Yang penting bagaimana kita memahaminya. Background saya seorang akuntan, Bu ya, saya bukan orang pondok. Hanya saya punya anak di pondok, 3 orang, dan saya diskusi dengan dia. Maka saya saring lah mana-mana yang perlu kita pelajari. Nah, modus kita berbahasa Indonesia. Ini merupakan kekuatan utama dari metode kita. Oke ya. Nah, yang kedua, dengan bahasa Indonesia gampang kita diskusikan. Pak Ustadz, kenapa harakatnya doma? Pak Ustadz, kenapa kasrah? Pak Ustadz, kenapa patah? Kenapa ada tasdik? Ibu bisa gampang bertanya. Coba kalau pakai bahasa nahwu saraf. Pak Ustadz, kenapa mansuk? Mansuk itu apa sih? Nah, bingung lah kan. Kenapa marfu? Nah, jadi kan Bapak Ibu enggak. Kenapa dia subjek? Oh, karena domah di belakangnya. Tadinya domah itu saya sebut di depan. Patah itu di atas. Di bawah kasrah di bawah dan di depan domah. Domah itu di depan. Tapi karena banyak peserta sini yang protes, Pak Ustadz kami nggak tahu di atas, di bawah, di depan itu. Karena kita di Padang belajar dulu kan gitu. Libdate A, libawa I, lidapan U, A, I, U. Saya bukan sini, orang nggak tahu. Maka saya ganti dengan patah, kasrah, dan domah. Itu yang pertama Ibu ya. Jadi kita bahasa Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh ini domir, nah, kita tolak sama-sama ya. Ingatkan kawan-kawan kita. Kita tidak kenal istilah. Sepanjang ada istilah Indonesianya, kita pakai istilah Indonesianya ya. Setuju Bapak Ibu semuanya ya? Itu kekuatan kita. Oke? Setuju Bu ya. Kedua, kekuatan kita yang Bapak Ibu tidak sadarin, yaitu 4 poin. 4 poin itu merupakan kekuatan kita. 4 poin. Bapak Ibu boleh keliling kemana-mana. Silakan keliling ke metode lain.
Apakah di sana tahap pertama diajarkan 4 poin? Siapa yang pernah keliling ke tempat lain, belajar di metode lain? Bu Yasnidar, 4 poin diajarkan tempat lain? Nggak ada Buya. Ada. Siapa lagi yang pernah belajar tempat lain? Bu Asmida pernah belajar tempat lain? Enggak pernah Buya. Nggak pernah. Siapa yang pernah? Bapak Ibu dengan enak 4 poin. Bentuk, pelaku, akar kata pola. Ibu gampang menunjukkannya. Tetapi Ibu silakan survei ke teman-teman Ibu. Baik sesama anggota pengajian, ataupun ke ustadzah, ustadz yang nerangin Al-Quran. Saya ulang lagi Bu ya, supaya jangan sampai gantian. Ibu boleh survei ke teman-teman yang sama pengajian, atau ke ustadz atau ustazah yang sedang menerangkan tentang Al-Quran, yang dia hanya membaca tafsir. Silakan tanya. Saya udah banyak nanya, Bu. Ustadz yang apa tuh bukan apa, dia cuma ngapal juga, Bu. Nggak akan tahu dia menguraikan 4 poin. Ibu di sini dengan gampang bentuk, pelaku, kata, pola. Kenapa? Udah biasa sehari-hari. Sama dengan orang kaya. Orang kaya, kalau dia makan di restorannya sekali makan 1 juta per orang, Ibu pernah makan 1 juta satu juta per orang. Saya dulu waktu aktif pernah Pak Master makan per kepala 750.000. Nah, karena kita biasa makan di situ ya biasa-biasa aja begitu orang kaya. Tetapi bagi orang yang lapar, makan di warteg saja sudah luar biasa bagi dia. Maksudnya apa? Bagi orang yang tidak pernah belajar, pada saat Ibu memenggal-menggal saja sudah takjub dia. Ibu boleh perhatikan, yang masuk pagi, yang baru-baru masuk, kenapa bisa dipenggal katanya. Heran dia, kagum dia pemenggalan kita. Padahal belum tentu benar apa yang Ibu penggal, apa yang Bu urai belum tentu benar, tapi apa yang dikatakannya takjub dia. Saya nggak tahu, nggak bisa. Kemarin ada yang masuk pagi. Pada saat diuraikan, kaget dia. Nah, itu 4 poin. Nah, sekarang kita coba, tolong Pak Jod, kita coba menguraikan. Di mana letak kelebihan 4 poin? 4 poin ya, itu kekuatan kita yang pertama. Jadi kalau saya sebut kekuatan ini, semoga Bapak Ibu jangan sampai mengabaikannya. Ingat betul, kalau Bapak Ibu belum tahu 4 poin dan turunannya nanti, tolong ditanya. Ya, 4 poin. Coba lihat struktur kita, kita tersistematis kita. Pada saat kita menemukan satu kata, ayat dalam Al-Quran, sebuah kata kerja, ya, kita uraikan 4 poin. Apa itu bentuknya? Bentuk, lalu ada pelaku di situ, lalu ada akar kata, dan pola. Setelah kita lewatin 4 fase ini, kita tahu fase bentuknya, tahu kita fase pelakunya, tahu kita fase akar katanya, dan tahu kita polanya, maka dengan gampang Bapak Ibu dapat menemukan arti kata tersebut. Arti. Betul ya Bapak Ibu semuanya? Bu Nisdarti, betul ya Bu Nisdarti? Iya, Buya. Sekarang coba Ibu Nisdarti. Sebutkan satu kata kerja yang Ibu sudah hafal, nanti kita coba memperhatikannya betapa mudahnya Al-Quran itu. Ini masuk ke jiwa. Silakan Bu. Apa? KKR tadi gitu. Sebutkan satu kata kerja yang Ibu sudah paham. Apa aja, bebas. Oh ya. Kata kerja Pak gitu. Nah, contoh kata dalam Al-Quran yang Ibu sudah hafal. Contohnya satu kata kerja. Apa aja? Tatakuna. Nah, ini pakai Rusia, yang tanpa Rusia dulu. Yang tanpa Rusia dulu. Kataba. Hah? Kataba. Apa? Kataba. Kataba. Oke, kita kasih lambang. Katabu. Katabu. Kita kasih pelaku katabu. Dengan kita memahami kata-kata bu, dengan gampang, hidupin siapa ya? Dengan kata-kata bu ini, Bapak Ibu sudah tahu nih bentuknya apa ini? KKL. Kata kerja lampau. Dengan gampang Ibu memahami KKL. Kenapa KKL? Ada wasukun alif. Ya. Dengan wasukun alif itu Ibu tahu KKL. KKL. Ya. Kenapa KKL? Karena wasukun alif. Lalu siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Oh, apa tanda humnya? Wasful alif. Wasful alif ini. Iya. Dengan mengetahui bentuk dan pelaku,
Bapak Ibu sudah tahu separuh artinya apa? Mereka telah. Mereka telah. Ini saya kembali kepada nostalgia masa lalu saya pada saat belajar. Dengan demikian saya penasaran arti kata apa itu apa? Mereka telah ngapain ya? Maka saya didorong untuk membuka kamus. Mereka telah ngapain ini ya? Saya penasaran. Oh, buka kamus. Nah, kita cari akar katanya. Akar katanya apa? Dengan kata-kata Bapak Ibu, saya kata terangkan akar katanya, Bu. Saya butuh waktu 2 jam untuk menerangkan kepada Ibu sambil nangis. Kenapa? Akar kata selalu 3 huruf. 3 huruf inilah yang merupakan pokok utama mudahnya Al-Quran. Dan akar kata 3 huruf tidak pernah ada dalam bahasa manapun di muka bumi ini. Al-Quran kita tidak bisa bandingkan dengan bahasa Indonesia. Akar katanya. Kita berbicara makna, kita berbicara susunan kalimat, kita berbicara konteks ayat, kita bicara peraturan-peraturannya. Kita masih bicara akar kata, kita sudah mengatakan bahwa Al-Quran ini pastilah bahasa yang tidak diciptakan oleh manusia. Kenapa? Akar katanya 3 huruf. Saya mencoba melihat akar kata 3 huruf tidak ada dalam bahasa manapun. Bahasa Inggris enggak seperti ini. Ada 2 huruf, ada 3 huruf, ada 4 huruf, bahkan ada 8 huruf, ada 9 huruf. Ada go, ada pay, 3 huruf, ada calculate, 9 huruf. Bahasa Indonesia ada keluar, ada pergi, ada diam, ada makan, ada tinggal, ada 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf. Bahasa Jepang bahkan ada yang 20 huruf satu kata itu. Coba bayangkan kalau Al-Quran satu kata 20 huruf, setebal apa kamus kita. Tetapi Al-Quran akar kata selalu 3 huruf. Nah, saat bertanya, apa akar katanya? Kita tinggal mencari 3 hurufnya apa. Nah, cara mencari akar kata sudah ada diajarkan. Buang tanda-tanda kata bendanya, buang tanda-tanda kata kerjanya, buang tanda-tanda huruf dalam polanya, dan sebagainya. Sehingga kita mendapatkan 3 huruf. Itulah kemudahan Al-Quran yang utama. Jadi akar kata itu merupakan pintu masuknya kita memahami Al-Quran. 3 huruf kata ba. Lalu kita diajarkan pola. Oh, pola kalau kata ba itu polanya standar. Oh, masih pola fa'ala. Kita diberikan pengertian kalau pola fa'ala maka cari dalam kurung atau arti lainnya. Sehingga kita dapat menemukan kata-kata ba artinya apa? Mereka telah menulis. Mereka telah menulis. Nah, mereka telah menulis. Begitu gampangnya kita menemukan arti Al-Quran dengan pakai sistematik 4 poin ini. Uraikan bentuknya, uraikan siapa pelakunya, dapat separuh artinya, lalu cari akar katanya, buka di kamus, kalau mau junus dalam tanda kurung, kalau dalam nawir, dalam tanda bintang. Apalagi informasi yang kurang Bapak Ibu semuanya? Bu Sastra, ada yang kurang informasinya 4 poinnya Bu Sastra? 4 poin. 4 poin, ada yang kurang Bu Sidartati? Ada polanya belum? Ini kan polanya sudah. Sudah, Pak Allah. Oh ya. Ada nggak materi lain yang menerangkan 4 poin pada saat Bapak Ibu belajar di tempat lain? Nah, inilah kekuatan utama kita. 4 poin. Apapun bentuk kata kerjanya, uraikan 4 poin. Inilah merupakan kekuatan utama dari metode Al-Hasani yang mungkin Bapak Ibu kalau pernah belajar di tempat lain, ini belum tentu diajarkan. Saya banyak punya pengalaman Bapak Ibu, ada masuk di batas ceklok, dari mana? Dari metode A, metode B, metode C. Begitu saya terangkan 4 poinnya, banyak terperangah Bapak Ibu. Pak Ustadz, saya menemukan 4 poinnya hanya di sini. Padahal dia sudah menjadi guru di tempat lain dengan beberapa tahun. Tapi tidak pernah mengenal pola. Di 4 poin itu merupakan kekuatan utama kita. Jadi kalau Pak Master nanti, Ibu Ani Suswanti, Pak Yayan menanya pola-pola dalam Quran, menanya pola-pola dalam satu kata, jangan pernah bosan. Ya. Makin banyak ditanya, makin paham kita, maka makin lancarlah kita dalam menerjemahkan Al-Quran. 4 poin. Silakan Bapak Ibu, pertama kita terangkan 4 poin dulu. Kalau ada pertanyaan tentang 4 poin, silakan bertanya. Nanti setelah itu baru kita lihat satu contoh. Kita latihan beberapa kata. Silakan Bapak Ibu tentang 4 poin. Bu Yasnida mau tanya, silakan Bu Yasnida kalau mau tanya. Ya, yang bukan bertanya Bu ya, tetapi yang saya rasakan Bu ya,
Ya. Satu lagi yaitu kalau kita sering tidak datang Buya, itu akan menyebabkan kita malas. Ya. Dan yang kedua, kelebihan pula sama kita, kalau kita tidak datang, boleh bertanya dan diterangkan lagi sama Buya dengan senang hati. Itu Alhamdulillah. yang tidak ada di tempat lain Buya. Ini merupakan kelebihan yang kesekian, nanti saya akan terangkan itu. Ya, ya. Tapi makanya kita kalau dapat janganlah diusahakan bagaimana kita tidak tempo gitu Buya. Karena Ya. kalau tempo itu pelajaran akan tinggal. Kadang-kadang kita malu pula belajar bertanya. Malu pula bertanya. Malu pula bertanya. Kalau Buya kan enggak gitu Buya. Ya. Ada rajin mau pula bertanya. Jadi mantap. Kalau rajin datang, rajin lu bertanya. yo. Grup namanya padi mengunyang jagung mengukir. Ya. Alhamdulillah Buya, alhamdulillah kalau Buya insyaallah Buya. Ya. Oke. Kalau yang malu pula bertanya, sering pula nggak masuk, siko capang, siko capek. Iya. Siko tabang, siko lape. Oke, 4 poin. Silakan Bapak Ibu komentar 4 poin. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak yang ada di sini semuanya yang hadir pagi ini betul-betul kuasai 4 poin dan seluruh derivatifnya. Apa saja derivatif 4 poin? 1. Ini derivatifnya ya. Nanti turunannya. Turunannya pertama 4 poin. Pertama, turunannya adalah mencari akar kata. Nah, turunannya mencari akar kata di kamus. Mencari akar kata. Bagaimana rumus-rumus mencari akar kata? Pahami itu. Buang alif lam, buang mu, buang tanda kata kerjanya, buang huruf polanya, buang alif waw dan ya apabila lebih dari 3 huruf. Itu cara mencari akar kata. Itu turunan dari 4 poin. Kemudian apa lagi? Membuka kamus. Membuka kamus. Bapak Ibu, standar kita buka kamus itu hanya 10 detik. Kalau ada yang lebih dari 10 detik, perlu latihan buka kamus lagi. Yang kedua, mencari kamus tidak boleh di lebih 1 halaman. Hanya di 1 Kalau Bapak Ibu masih mencari kamus, cari di halaman pertama, nggak ketemu, buka halaman kedua, nggak ketemu, buka halaman ketiga. Kalau lebih dari 1 halaman, berarti masih ada yang salah. Mencari kamus hanya 1 halaman. Bu Wike mencari kata yang dicari dalam kamus, apa lebih 1 halaman Bu Wike? Kadang 2 halaman. Oh, jangan. 1 halaman saja. Ya. Pak Afisiennya mencari di kamus berapa halaman Bapak cari? Misalnya mau cari kata ja'ala. Bapak cari dari jim? Ya, cari di alfabetnya itu dulu yang ja. Kemudian lihat di baris atas. Baris atas mengikuti huruf hijaiyah juga. Ya. Baru kita ketemu. Apakah lebih dari 2 halaman Bapak mencari? Masih Bu ya. Nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi mencari kata yang jadi kamus hanya 1 halaman. Nggak boleh lebih dari 1. Ya, kalau lebih dari 1 berarti ada yang salah. Pak Muarfen cari akar kata di kamus berapa halaman Pak Mater? Pak Muarfen? Iya, usahakan 1 halaman, Bu ya. Pernah lebih dari 1 halaman? Ya. Apa pernah bolak-balik? Buya minta pohon Buya. Iya. Pak Ilmi. Apakah Bapak Ibu pernah buka kamus begini misalnya ya? Saya contohkan ya. Bla 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 bla. Nggak ketemu bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 ketemu, balik. Nggak ketemu nih. Balik lagi. Enggak gitu. Cari lagi bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 nggak ketemu. Balik lagi. Habis itu balik lagi. Ada gitu? Enggak. Ada? Enggak. Mencari kamus hanya 1 halaman. Ceklek. Itu ya. Apa saja kata mencari hanya di 1 halaman. Itu turunannya ya. Jadi 4 poin itu turunannya membuka kamus. Oke. Nah, berikutnya apa? Membaca pola-pola yang ada. Membaca pola-pola yang ada.
di kata tersebut. Ya. Bisa Bapak Ibu membaca pola-pola yang ada di situ akar kata? Bu Sri Hartati Ya, Ustaz. bisa mencari pola-pola yang ada di akar kata baik Mamu Yunus atau Munamir? Ya, Bisa? Allah. Yakin? Insya Allah. Ya. Oke Dari ya. coba. Oke. Tapi Ustaz ada yang bertanya. Misalnya Silakan. kita kan ngurek ayat. Nah, misalnya akar kata halaman 436, kata yang dicari halaman sekian gitu. Itu gimana? Ya nggak apa-apa, itu tidak masuk prinsip. Artinya boleh saja akar kata halaman 430, kata dicari halaman 431, nggak apa-apa. Oh, Tapi iya. prinsipnya Ibu menemukan akar kata di kamus dengan cepat, itu yang penting. Cuman kepikir bagi saya kok beda arti ya gitu. Jadi Mana? ngomong sendiri. Ya misalnya kata yang dicari akar kata di halaman 1 misalnya. Kata yang dicari halaman 2. Kok bisa begitu? Artinya beda. Nah, Kan pola kan ya. satu di akar kata, satu di pola, Bu. Satu di Oh. akar kata, satu di pola. Oh, begitu. Karena halaman pertama itu akar katanya, halaman yang dicari adalah polanya atau kata bendanya. Kasih Ustaz baru jelas. Karena bingung sendiri gitu, tapi belum Iya, bisa jadi katanya misalnya kafara, kafir apa namanya ingkar, tapi kata yang dicari misalnya kafirun, yang kafir Ya. halaman berikutnya. Biasa itu, Bu. Oh, iya. Ya. Kasih Ustaz. Oke. Siapa lagi? Jadi skala turunannya ya. Jadi akar kata ini turunannya pertama mencari akar katanya sendiri, yang kedua membuka kamus, yang kedua membaca pola-pola di kamus. Kamus ini dua-duanya Bu ya. Kalau saya sebut kamus, Ya. berarti adalah Sama Yunus. Munawir. Dua-duanya. Ya. Membuka kamus Munawir dan Mamu Yunus. Kemudian membaca pola-pola yang ada. Termasuk membaca KKSAD dan Munawir. Kalau Munawir kan tidak ada, misalnya kata-kata. Nah, tidak ada KKSAD-nya, yang ada domah aja garis. Membaca ini juga bisa. Ada yang masih belum tahu, setelah akar kata itu di sebelah itu ada garis dan ada harkat patah kasrah doma, masih ada yang belum bisa membacanya itu. Sudah tahu semuanya Bapak Ibu ya? Bisa. Oke. Jadi membuka kamus, membaca pola yang ada, kemudian kasus Munawir ada tanda strip-strip itu Bu ya. Ada strip Ya. 2, ada strip 3, itu bisa dibaca semuanya ya Bu ya. Ya, Bisa tanda dibaca apa tuh? semuanya. Hah? Tanda apa itu Ustaz? Ini sama dengan kalau bahasa Indonesia SDA. Oh. Itu masih ada yang belum tahu ya? Ya misalnya faroda, afroda, Oke. tafroda. Oke, baik. Dengan pertanyaan itu kami menangkap bahwa masih ada yang belum bisa membaca kamus Munawir. Kita terangi lagi, Bu. Kita terangi lagi, ya. Nanti kita terangi lagi. Oke, kita khusus 4 poin dulu dengan skala turunannya, ya. Dia membaca pola. Jadi sekali lagi, mencari akar kata, membuka kamus, Munawir, membaca pola-pola yang ada, dan khusus Munawir membaca arti apa yang tertulis di kamus semuanya. Oke, kita 4 poin. Nah, saya masuk satu lagi poin lagi, nanti baru kita latihan. Yang berikutnya kekuatan kita adalah huruf Sia. Tolong hapus Pak Johan. Huruf Sia. Huruf Sia itu merupakan sebuah kekuatan kita yang mungkin Bapak Ibu, ini huruf Sia Bapak Ibu, ya saya berani menamakan huruf Sia semi irregular Al-Sani dengan nama Al-Sani karena saya mencoba mencari di tempat lain tidak diajarkan. Paling kalau ada dihafal saja. Saya pernah bertanya sama seorang ustadz yang dia cukup memahami huruf Sia itu namanya huruf ilat. Apa katanya? Hafal saja Pak Rizal, hafal saja. Jadi mungkin dia sudah paham dari pondok, takut saya nggak tertarik dengan Quran, dia takut. Jadi hafal sajalah. Dia nggak mau mengatakan sulit, tapi hafal saja. Dan banyak peserta-peserta kalau sudah menyambut huruf Sia ini banyak yang lari. Sama dengan kalau di SMA belajar matematik, banyak yang kabur ya, nggak tahu dia. Jadi kekuatan kita adalah huruf Sia dengan segala karakternya. Kita udah uraikan bagaimana definisi huruf Sia, kita uraikan juga bagaimana karakternya dan bagaimana mencari. Nah, kita dengan jelas kita terangkan apa saja huruf Sia itu. Kita terangkan juga karakter huruf Sia dan kita terangkan juga kalau dia hilang bagaimana cara mencari yang hilang itu dengan kaidah-kaidah yang ada. Nah, ini merupakan kekuatan kita dalam metode Al-Sani. Banyak lagi metode kekuatan kita batasi 2 poin aja untuk kita urai pada pagi hari ini.
Saya tanya lagi ke Pak Master dulu. Apakah waktu bagi saya Pak Master sampai selesai atau sejam aja Pak Master? Bukan Pak Master? Nah, Ya, ya. sampai selesai, sampai apa? Atau sampai setengah jam gimana? Satu jam ya, nanti ada yang Latihan, ya? latihan ayat 4 Oke. ya. Oke, pada saat latihan nanti, saat itulah saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya tentang pemahaman. Kalau ada rupsia, saya akan tanya lebih dalam tentang rupsia. Kalau ketemu 4 poin, saya akan bertanya lebih banyak tentang 4 poin. Pastikan Bapak Ibu semuanya memahaminya. Alangkah bahagianya Bapak Ibu semuanya kalau kita dengan lancar menjawab 4 poin tadi. Karena metode 4 poin ini tidak Bapak Ibu temukan di tempat lain. Ya, sekali lagi saya bukan mengatakan kita lebih, nah, itulah kekuatan kita. 4 poinnya bentuk, pelaku kata dan pola, dan segala turunannya dan tata huruf sia, ya. Baik Pak Master, saya cukupkan sekian. Nanti besok kita sambung lagi, kita sejam-sejam aja. Terus latihan, nanti pada saat kita diskusi, kita perbanyak mempertanyakan tentang yang sudah kita terangkan tadi. Nah, kalau gitu silakan Pak Master di latihan untuk teman-teman. Ya, ya, makasih ya. Nah.